Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi terkait partnership formation, operation, and change in ownership interest, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan dosen pengampu Ibu Sofi Yunida Putri. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu ada saya sendiri Nuraini Isnawati dengan NPM akhir 040, lalu ada Salsabila Seril Azara dengan NPM akhir 016, lalu ada Anggraini Puspita Dewi dengan NPM akhir 044, dan yang terakhir ada Afila Mawaddah dengan NPM akhir 118. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu partnership formation. Nah, kemitraan sendiri ini didefinisikan dalam pasal 101 ayat 6 UPA itu sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari 2 orang atau lebih untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik bersama demi keuntungan. Nah, setiap mitra ini adalah agen untuk semua kegiatan persekutuan, bisa mengikat mitra lain melalui tindakan atas nama persekutuan. Dan tanggung jawab mitra ini tak terbatas atas seluruh utang persekutuan, bahkan hingga aset pribadinya. Nah, selanjutnya ada perjanjian kemitraan. Nah, perjanjian kemitraan ini bisa dibuat secara tertulis ataupun lisan. Dan isi pokoknya ini itu yang pertama ada jenis produk atau layanan dan operasional bisnis. Yang kedua ada hak dan kewajiban mitra. Yang ketiga ada investasi awal, ini termasuk aset non-tunai. Yang keempat ada syarat investasi tambahan. Yang kelima ada penarikan aset. Yang keenam ada pembagian laba atau rugi. Dan yang ketujuh ada prosedur pembubaran. Selanjutnya ada pelaporan keuangan kemitraan. Nah, laporan keuangan kemitraan ini digunakan oleh mitra, kreditor, dan IRS. Yang dimana mitra ini memakainya untuk mengelola usaha dan investasi, kreditor memakainya untuk menilai pinjaman, dan sedangkan IRS ini untuk memastikan bahwa kewajiban pajak mitra sudah dibayar. Nah, kemitraan ini tidak membayar pajak langsung, namun wajib melaporkan keuangan. Tapi setiap mitra ini berhak mengakses pembukuan dan tidak ada kewajiban untuk membuat laporan publik tahunan. Nah, masih lanjutan dari materi partnership formation, ini ada investasi awal dalam kemitraan. Jadi, investasi awal dalam suatu kemitraan atau persekutuan ini dicatat dalam akun modal yang dikelola untuk masing-masing mitra. Nah, di sini misalkan jika S dan Beach menginvestasikan uang tunai senilai 20.000 US dollar dalam persekutuan baru, maka dicatat yaitu cash pada Ash Capital senilai 20.000 US dollar. Ini untuk mencatat investasi kas awal Ash. Dan yang kedua ini cash pada Beach Capital senilai 20.000 US dollar. Ini untuk mencatat investasi awal Beach. Nah, selanjutnya ada investasi non tunai. Nah, investasi ini adalah investasi properti non-kas dalam kemitraan yang dicatat sebesar nilai wajar ya saat disetor. Nah, yang biasanya ini ditentukan berdasarkan kesepakatan mitra dan jumlahnya ini harus tercantum dalam perjanjian tertulis. Nah, asumsikan call dan call ini menjalin kemitraan dengan investasi berikut seperti gambar yang ada di bawahnya itu. Nah, selanjutnya, setelah call dan call menyetujui nilai yang ditetapkan pada aset, maka mereka akan mencatat investasi sebagai berikut. Itu land senilai 10.000 US dollar, building senilai 40.000 US dollar pada call capital senilai 50.000 US dollar. Nah, ini untuk mencatat investasi awal call berupa tanah dan bangunan pada nilai wajar. Nah, selanjutnya ini cash senilai 7.000 US dollar, inventory senilai 35.000 US dollar pada Crow Capital senilai 42.000 US dollar. Nah, ini untuk mencatat investasi kas awal Crow dan barang inventaris pada nilai wajar. Nah, selanjutnya ini ada bonus atau goodwill atas investasi awal. Nah, di sini kita asumsikan Call menyetor 50.000 US dollar dan Crow 42.000 US dollar. Nah, keduanya ini sepakat modal akan dibagi rata yaitu 50% atau sampai 50%. Nah, untuk menyesuaikan modal ini dapat menggunakan metode bonus atau metode goodwill. Dengan metode bonus atau bonus method, modal hanya
disesuaikan antar mitra agar sesuai dengan perjanjian tanpa mencatat aset tambahan. Nah, karena total modal yang disetorkan diidentifikasi senilai 92.000 US dollar dari gambar yang ada di slide sebelumnya, maka setiap mitra ini akan memulai dengan 46.000 US dollar jika aset yang tidak dapat diidentifikasi tidak dicatat. Nah, untuk jurnalnya ini sebagai berikut, yaitu call capital pada crow capital senilai 4.000 US dollar. Nah, jurnal ini untuk menetapkan kepentingan modal yang sama sebesar 46.000 US dollar dengan mencatat bonus yaitu senilai 4.000 US dollar dari call ke crow. Nah, selanjutnya dengan pendekatan goodwill, kontribusi call ini senilai 50.000 US dollar untuk 50% kepemilikan. Ini menyeratkan nilai kemitraan senilai 100.000 US dollar. Nah, karena aset teridentifikasi hanya 92.000 US dollar, maka selisihnya ini 8.000 US dollar dan dicatat sebagai goodwill yang disumbangkan crow. Maka akan dicatat aset tak teridentifikasi sebagai berikut, yaitu goodwill pada crow capital senilai 8.000 US dollar. Nah, ini untuk menetapkan kepentingan modal yang sama sebesar 50.000 US dollar dengan mengikuti atau maksudnya dengan mengakui investasi cost sebesar 8.000 US dollar pada aset yang tidak dapat diidentifikasi. Nah, selanjutnya masih di materi partnership formation, di sini ada investasi dan penarikan tambahan. Jadi perjanjian kemitraan ini mengatur bahwa investasi tambahan dicatat ke modal mitra sesuai dengan nilai wajar. Sedangkan penarikan besar atau tidak teratur ini langsung mengurangi modal mitra yang bersangkutan. Nah, entry untuk penarikan tersebut yaitu sebagai berikut. Same capital pada cash senilai 20.000 US dollar. Nah, ini untuk mencatat penarikan cash. Nah, selanjutnya ada drawing. Ini mitra tidak menerima gaji, melainkan menarik dana secara berkala sebagai antisipasi bagian laba. Nah, penarikan ini disebut drawing atau tunjangan penarikan dan dicatat di akun penarikan mitra bukan langsung di akun modal. Nah, di sini misalkan jika Tao dan Lee menarik uang 1.000 US dollar dari persekutuan setiap bulan, maka jurnalnya sebagai berikut. To drawing pada cash senilai 1.000 US dollar ini untuk mencatat tunjangan penarikan Tao pada bulan Januari. Lalu Lee drawing pada cash senilai 1.000 US dollar ini untuk mencatat tunjangan penarikan Lee pada bulan Januari. Nah, akun penarikan ini mencatat penarikan tiap mitra selama periode akuntansi. Nah, untuk mengontrol agar tidak melebihi batas perjanjian dan menjadi dasar perhitungan pembagian laba rugi. Nah, jika Tao menarik 1.000 US dollar setiap bulan selama setahun, maka saldo rekening penarikannya pada akhir tahun adalah 12.000 US dollar dan rekening penarikan yang ditutup dengan entry sebagai berikut. Tao capital pada Tao drawing senilai 12.000 US dollar untuk menutup akun drawing Tao. Nah, selanjutnya ada pinjaman dan uang muka. Jadi, mitra dapat memberi pinjaman atau uang muka pada persekutuan yang menurut UPA pasal 401 ayat D ini harus dibayar kembali beserta bunga dan dicatat sebagai liabilitas persekutuan. Nah, sebaliknya jika pinjaman atau uang muka persekutuan kepada mitra dicatat sebagai aset persekutuan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah partnership operation. Operasi kemitraan merujuk pada aktivitas harian dan proses akuntansi yang terkait dengan sebuah persekutuan atau partnership. Setelah pembentukannya, meskipun akuntansi untuk kemitraan secara umum mengikuti prinsip akuntansi yang diterima umum atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP, ada beberapa perbedaan kunci terutama dalam hal pencatatan modal atau kapital dan pembagian laba atau rugi atau income or loss. Karakteristik utama dari operasi kemitraan meliputi yang pertama perjanjian kemitraan. Segala aspek operasional termasuk kontribusi awal, pembagian laba atau rugi, dan penarikan dana diatur dalam perjanjian kemitraan. Dokumen ini sangat penting karena menjadi dasar hukum dan akuntansi. Yang kedua yaitu perlakuan pajak. Dalam banyak kasus, kemitraan bukanlah
entitas yang dikenakan pajak secara terpisah. Sebaliknya, laba atau rugi dialokasikan kepada masing-masing mitra yang kemudian melaporkannya dalam pengembalian pajak pribadi mereka. Ini dikenal sebagai perlakuan pajak pass-through. Berikutnya ada partnership operation yang berupa contoh soal yaitu asumsi Rat dan Yan adalah mitra yang berbagi keuntungan dengan rasio 60/40. Data yang relevan dengan akun ekuitas kemitraan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut. Partnership net income tahun 2016 yaitu $34,500, Rat kapital Januari tanggal 1 tahun 2016 $40.000, Rat additional investment tahun 2016 yaitu $5.000, Rat drawing tahun 2016 yaitu $6.000, Yan kapital Januari tanggal 1 tahun 2016 yaitu $35.000, Yan drawing pada tahun 2016 yaitu $9.000, Yan withdrawal tahun 2016 yaitu $3.000. Investasi tambahan oleh Rat dan penarikan oleh Yan telah dicatat langsung di akun modal masing-masing. Pendapatan dan penarikan kemitraan ditutup ke akun modal setiap mitra pada akhir tahun. Rat and Yan Statement of Partners Capital for the year ended Desember 31 tahun 2016. Bisa dilihat pada tabel ini untuk cara perhitungannya. Nah, terdapat jurnal penutup untuk persekutuan Rat dan Yan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut. Closing interest for the Rat and Yan partnership at 31 Desember tahun 2016 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel ini. Profit and loss sharing agreements. Salah satu aspek penting dari operasi kemitraan adalah bagaimana laba atau rugi dibagikan di antara para mitra. Pembagian ini harus konsisten dengan perjanjian kemitraan. Ada beberapa metode yang umum digunakan, yaitu yang pertama, rasio tetap. Laba atau rugi dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati, misalnya 60/40 atau 50/50. Yang kedua yaitu gaji dan bonus. Mitra bisa diberikan gaji sebagai kompensasi atas waktu dan upaya yang mereka berikan. Gaji ini dianggap sebagai bagian dari alokasi laba, bukan sebagian biaya expense dalam laporan laba rugi. Yang ketiga yaitu bunga atas modal. Mitra dapat menerima bunga atas modal mereka sebagai insentif untuk mempertahankan investasi mereka. Yang keempat ada sisa laba atau rugi. Setelah mengalokasikan gaji, bonus, dan bunga modal, sisa laba atau rugi kemudian dibagikan berdasarkan rasio yang telah disepakati. Berikutnya ada capital as a factor in profit sharing agreements. Setiap mitra memiliki akun modalnya sendiri yang mencerminkan investasi mereka. Akun modal ini dipengaruhi oleh yang pertama, kontribusi modal, investasi awal atau tambahan aset oleh mitra. Yang kedua, ada penarikan dana, pengambilan uang tunai atau aset lainnya oleh mitra untuk penggunaan pribadi. Seringkali dicatat dalam akun penarikan atau drawing. Yang ketiga, bagian laba atau rugi. Laba akan meningkatkan saldo modal, sementara rugi akan menurunkannya. Pada akhir periode akuntansi, akun penarikan akan tutup dan saldonya akan dipindahkan ke akun modal masing-masing mitra. Jika seorang mitra menarik lebih dari laba yang dialokasikan kepadanya, saldo modalnya dapat berkurang. Selanjutnya yaitu perubahan kepentingan kemitraan. Nah, ini ada tiga situasi, di mana yang pertama disosiasi. Berdasarkan UPA adalah perubahan dalam hubungan para mitra yang disebabkan oleh berhentinya salah satu mitra dalam menjalankan usaha. Yang kedua itu ada pengalihan kepentingan kepada pihak ketiga. Pengalihan tersebut hanya memberikan hak kepada penerima pengalihan untuk menerima kepemilikan sekutu yang mengalihkan atas laba persekutuan di masa depan dan atas aset persekutuan jika terjadi likuidasi. Contoh jurnalnya ini seperti Mar Capital pada Sud Capital. Nah, ini kalau modalnya ini ada 200.000, terus dia itu membeli sahamnya 25%,
berarti itu sahamnya sebesar 50.000. Jurnalnya itu yang membeli itu di kredit, yang menjual itu di debit. Yang ketiga adalah penerimaan mitra baru, di mana seseorang dapat menjadi sekutu dalam persekutuan yang sudah ada dengan persetujuan semua sekutu tetap dengan membeli hak kepemilikan dari satu atau lebih sekutu yang ada, atau dengan menginvestasikan uang atau sumber daya lainnya dalam persekutuan tersebut. Selanjutnya yaitu pembelian kepentingan dari mitra yang ada. Dengan persetujuan semua mitra yang masih ada, mitra baru dapat diterima dalam persekutuan yang sudah ada dengan membeli saham langsung dari mitra yang ada. Jadi dia membeli saham dari salah satu anggota persekutuan yang sudah ada. Misalnya Alf dan Bats ini adalah mitra dengan saldo masing-masing itu 50 dan 40. Nah, mereka itu membagi labanya secara merata. Kepemilikan Alf itu seharga 25.000. 25.000 itu dibeli oleh KOP. Jadi 25.000 itu sebenarnya 25% dari 100.000. Jurnal dari KOP kan tadi membeli modalnya Alf. Jadi jurnalnya itu Alf Capital pada modal KOP sebesar 25.000. Alf ini di debit karena dia itu modalnya berkurang, sementara KOP ini di kredit karena dia itu modalnya bertambah. Lalu perubahan dari kapitalnya itu seperti di bawah ini, yang sebelumnya 50/40 itu jadinya 5/9 4/9 karena dia 50/50. Terus yang perubahannya menjadi baru ini kan dia ini tadi BAL 40 dia tetap, terus yang dibeli tadi sahamnya Alf tadi kan 50 sahamnya, terus dibeli setengah kan berarti jadi 25. Nah 5/18 ini dari 25/90 jadinya 5/18. 40 ini juga sama seperti 40/90. 25 juga 25/90 jadinya 5/18. Selanjutnya yaitu revaluasi mengenai pendekatan goodwill. Jika aset akan direvaluasi, revaluasi tersebut harus dicatat sebelum KOP bergabung dengan persekutuan. Nah, soalnya ini seperti Alf dan BAL memiliki saldo masing-masing itu 50/40 dan mereka membagi keuntungan itu merata. Lalu KOP diterima dalam kemitraan. Nah, KOP ini bayarnya 50.000. Terus KOP ini berarti memiliki 50% saham atas modal dan pendapatan kemitraan baru tersebut. Alf dan BAL masing-masing ini memiliki 25%. Nah, lalu total aset persekutuan ini kan 100.000. Jika aset akan direvaluasi, revaluasinya itu persekutuannya itu akan mencatat dengan jurnal goodwill pada modal Alf lalu pada modal keseimbangan. Lah goodwillnya ini 10.000, terus modal Alf ini 5.000, terus ada modal keseimbangan 5.000. Lalu, jika jumlah modal yang sama akan ditransfer ke KOP, entry untuk mencatat penerimaannya ini modal Alf 25 di debit, modal BAL 25 di debit, modal KOP 50 di kredit. Nah, lalu saldo modalnya ini seperti pada gambar. Yang awalnya 50 ada revaluasi sebesar 5.000 jadi 55, yang awalnya tadi BAL itu 40 ada revaluasi 5.000 jadi 45. Lah karena ini tadi modalnya ditransfer masing-masing kan berkurang jadi 25. Jadinya yang dari 55 jadi 30.
yang dari 45 jadi 20. Lalu kemitraan juga akan mencatat penerimaan KOP itu modal ALF 30 di debit, modal BAL 20 di debit, modal KOP 50 di kredit. Lalu untuk saldo modal, untuk saldo perubahan modalnya bisa dilihat 55 habis 55 terus dia berkurang menjadi 30. Nah, jadinya 25, lalu dari 45 berkurang jadi 20 menjadi 25. Lalu yang KOP ini dia karena pendatang baru jadi dia masih sama modalnya 50.000. Lalu selanjutnya yaitu non-revaluasi melalui pendekatan bonus. Jika aset dari kemitraan baru tidak akan dinilai kembali, tetapi jumlah modal yang sama akan ditransfer ke KOP, entry untuk catat transfer tersebut adalah modal ALF pada modal BAL, lalu kreditnya adalah modal KOP sebesar 45. Sementara modal ALF dan modal BAL itu masing-masing 22.500. Nah, lalu pada capital balance akan terlihat seperti gambar berikut di mana produksi itu ALF-nya 50, BAL-nya 40. Lalu kan karena dia ini transfer 22.500 berarti dikurangi 22.500 menjadi 27.500. 40 dikurang 22.500 menjadi 17.500. Lalu yang kedua, jurnal untuk mencatat transfer modal adalah modal ALF 27.500, modal BAL 17.500, serta modal KOP 45.000. Sehingga pada summary of the capital balance itu akan terlihat seperti gambar di samping. Nah, ini dia tadi yang sebelumnya 22.500 berubah jadi 27.500, yang sebelumnya ini 22.500 juga berubah menjadi 17.500. Lalu capital after transfernya dia juga berubah. Capital after transfer berubah menjadi 22.500 pada terus yang KOP ini dia tetap 45.000. Selanjutnya ada soal kasus, yaitu mengenai alokasi pendapatan kemitraan tunjangan gaji bunga. Jadi, Andi, Budi, dan Citra ini membentuk sebuah kemitraan untuk menjalankan usaha catering. Nah, mereka ini sepakat bahwa keuntungan ini akan dibagi berdasarkan dengan ketentuan berikut, yaitu ada 4 ketentuan. Yang pertama, Andi ini menerima bonus 10% dari laba bersih sebelum bonus dan gaji. Yang kedua, Andi menerima gaji sebesar $15.000 ini dalam bentuk dolar, dan Budi menerima gaji sebesar $12.000. Yang ketiga, semua mitra ini menerima bunga 10% atas saldo modal rata-rata tertimbang. Yang keempat, sisa keuntungan atau kerugian dibagi rata untuk masing-masing mitra. Di sini ada data modal per mitra pada tanggal 1 Januari tahun 2023, yaitu Andi sebesar 180.000, Budi 120.000, Citra 100.000. Selanjutnya ada perubahan modal tahun 2023, yaitu pada tanggal 1 April Andi ini menambah $20.000, tanggal 1 Juli Budi menarik sebesar $10.000, pada tanggal 1 Oktober, Citra ini menambah $15.000 pada tahun 2023. Jadi total laba bersih di tahun tersebut itu sebesar $120.000. Selanjutnya adalah jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya, yaitu buat jadwal alokasi laba bersih kemitraan tahun 2023. Yang pertama, itu kita harus menghitung saldo modal rata-rata tertimbang, yaitu ada Budi 180.000, itu tadi kan modal, dikali dengan 12 dibagi dengan 12, yaitu sama dengan 180. Terus 20.000 dikali dengan 9/12, yaitu sama dengan 15. Totalnya 195 ditambah.
Terus yang Budi itu 120 dikali dengan 12 dibagi dengan 12 sama dengan 120. Terus ada 10.000 dikali dengan 6 per 12 dibagi 12, yaitu sama dengan 5.000. Jadi totalnya 115. Selanjutnya ada Citra. Mengurangi kenapa? Karena Budi mengambil. Ya. Terus yang Citra ini menambahkan. Berarti nanti ini jumlahnya itu ditambah. Sama seperti yang cara yang tadi. Selanjutnya yang kedua itu hitung tunjangan. Di sini ada bonus Andi. Andi mendapatkan bonus di keterangan yang awal slide itu. Di sini ada 10% dikali dengan 120 dari perhitungan yang sebelumnya. Itu sama dengan 12.000. Gajinya Andi itu 15.000, Budi 12.000. Modal bunga 10%, yaitu tinggal dikali 10%. Jadi masing-masing dikali dengan 10%. Andi itu dapat sebesar 19.500, Budi sebesar 11.500, Citra sebesar 10.375. Selanjutnya yang ketiga ada total tunjangan, yaitu ada bonus Andi sebesar $12.000, gaji Andi plus Budi itu $27.000, bunganya $41.375, totalnya yaitu sebesar $80.375. Cara yang keempat yaitu sisa laba. Ada laba bersih, tadi sudah diketahui sebesar $120, dikurangi dengan tunjangan sebesar $80.375, sisanya yaitu $39.625 dibagi 3, yaitu masing-masing mendapat 13.208. Selanjutnya ada alokasi akhir, yaitu cara yang kelima. Andi itu bonusnya itu sebesar $12.000 ditambah dengan gaji sebesar $15.000, bunganya $19.500, sisanya $13.208, yaitu totalnya sebesar $59.708. Itu adalah alokasi mitra Andi. Budinya yaitu sebesar $12.000 ditambah dengan $11.500 ditambah dengan sisanya $13.208, yaitu mendapatkan $36.708. Yang ketiga Citra yaitu ada bunga sebesar $10.375 ditambah dengan sisanya tadi sebesar $13.208, yaitu sebesar $23.583. Yang di total semua laba bersihnya itu sebesar $120.000 kan tadi. Dari mana? Dari $59.708 ditambah dengan $36.708 ditambah dengan $23.583 sesuai dengan laba bersihnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.